adik-adik, apa kabarnya? Kak Ina harap semua dalam keadaan yang sehat. Nah, kembali lagi dengan Kak Ina dalam Sekolah Minggu Online Par Shalom Kupang. Adik-adik, Kak Ina yakin bahwa adik-adik semua sudah siap untuk sekolah minggu. Ayo semuanya bangun berdiri dan kita memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Bila Ku Senang. Dan semangat adik-adik. Bila ku senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan. Teriakan ha-ha. Pertama dengan tangan, gerakan ke atas, gerakan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Bila ku senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara menyatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan. Teriakan ha-ha. Kedua dengan kaki, gerakan ke depan, gerakan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila ku senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara menyatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan. Dan teriakan ha-ha. Ketiga dengan badan, gerakan ke depan, gerakan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila ku senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara menyatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan. Teriakan amin. Sekarang kita akan doa sebelum memulai ibadat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat kasih setiamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga dan melindungi kami. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, sekarang kami mau ibadat sekolah minggu. Tuhan Yesus mau memberkati. Tuhan Yesus mau tinggal dalam hati kami sehingga kami dapat ibadat dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami datang dan berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Terima kasih adik-adik sudah bernyanyi dengan semangat. Dan adik-adik silakan duduk kembali karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu dengan judul Ku Rindu Firman-Mu. Ku rindu mendengarkan firman-Mu.
adik-adik, tadi kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat kemurahan-Mu telah menjaga dan melindungi kami sampai pada saat ini. Bapa, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini tiba saatnya kami akan membacakan dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca, apa yang kami dengar pada hari ini, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Herlin akan membawakan cerita dari Injil Lukas 7 ayat 36 sampai 50 dengan perikop Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Nah adik-adik, ada seorang Farisi yang mengundang Tuhan Yesus untuk makan di rumahnya. Yesus pun menerimanya. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang pendosa. Nah, saat perempuan itu mendengar bahwa Yesus ada di rumah orang Farisi, dia pun mengambil botol berisi minyak wangi dan pergi ke rumah orang Farisi itu. Sesampainya di rumah orang Farisi itu, dia mendekat kepada Yesus sambil menangis. Dia membasuh kaki Yesus dengan air matanya, kemudian menyekanya dengan rambutnya. Setelah dia menyeka dengan rambutnya, dia mencium kaki Yesus dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang telah dibawa oleh dia. Nah, orang Farisi yang bernama Simon itu melihat perempuan berdosa mengurapi kaki Yesus pun berkata dalam hati, Tuhan Yesus kan nabi, pasti tentu dia tahu siapa yang mengurapi kakinya. Pasti itulah perempuan berdosa. Yesus yang tahu akan isi hati Simon orang Farisi itu berkata kepada Simon dalam sebuah perumpamaan, yaitu ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas hutang. Yang satu berhutang 500 dinar dan yang satu 50 dinar. Karena mereka berdua tidak sanggup membayar utang tersebut, maka orang tersebut menghapus utang mereka atau tidak usah dibayar lagi. Nah, selanjutnya Yesus bertanya kepada Simon, siapakah di antara mereka berdua yang paling mengasihi seseorang yang memberikan uang tersebut? Simon menjawab bahwa orang yang memiliki hutang paling banyak yaitu orang yang berhutang 500 dinar. Nah, Yesus menjawab bahwa betul sekali pendapat dari Simon. Yesus melanjutkan perkataannya, lihatlah perempuan itu. Aku datang ke rumahmu, tapi engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tidak mencium aku, dan juga tidak mengurapi kepalaku dengan minyak. Namun, perempuan itu ia datang sembari menangis, dan dia mengurapi kakiku dengan minyak yang telah dia bawa. Nah, setelah Yesus berkata seperti itu kepada Simon, ia berbalik kepada perempuan itu dan berkata bahwa dosa perempuan itu telah diampuni oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, dari cerita hari ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk selalu rendah hati. Contohnya yaitu berteman dengan semua orang tanpa memandang kalau dia nakal, dia tukang malas. Nah, dan juga yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk lemah lembut. Jadi kalau berteman dengan teman yang nakal, tidak boleh menegur dia dengan kasar-kasar, tapi menegur dia secara lembut seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam kisah yang tadi. Firman hari ini sampai sini saja, amin. Nah adik-adik, kita akan bersafaat, kita akan berdoa buat pendidikan, buat kesehatan, buat orang tua kita, dan buat yang berulang tahun hari ini. Tapi sebelum itu kita menyanyikan lagu Mana Jempol. Mana jempol, mana jempol, di sini, apa kabar jempol? Baik-baik saja, sembunyi, mana jari, di sini, apa kabar jari? Baik-baik saja, dilipat berdoa. Nah adik-adik, mari kita sama-sama berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa, terima kasih atas berkat kemurahan-Mu hari ini telah memberikan kami kesempatan untuk masih ada sebagaimana adanya ya Tuhan. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu membawa pergumulan doa, tetapi sebelum kami menyampaikan semuanya itu, marilah Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami, layakanlah kami di hadapan hadirat-Mu. Bapa, kami berterima kasih atas firman-Mu hari ini, firman yang mengajarkan kami untuk selalu rendah hati dan lemah lembut ya Tuhan. Kiranya firman-Mu hari ini tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga dalam keseharian kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami berdoa buat pendidikan kami untuk anak-anak sekolah minggu sampai pelayan par, Engkau memberkati, kiranya kami diberikan roh rajin belajar, hikmat daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kesehatan kami, kiranya Engkau memberikan kesehatan yang prima, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala jenis penyakit, terkhususnya virus corona ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat kedua orang tua kami, dimanapun mereka berada, Engkau memberkati mereka berdua. Dan biarlah apapun yang mereka kerjakan pada saat ini boleh jadi dalam nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat yang berulang tahun hari ini, Bapa berkati kiranya pertambahan satu umur ini menjadikan mereka pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih dekat lagi dengan-Mu, pribadi yang lebih mencintai-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa dan sembahyang kami, hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Nah, sekolah minggu kita sampai di sini saja adik-adik, tapi tunggu dulu, masih ada aktivitas yang harus adik-adik lakukan. Dan Kakak Ina juga punya berita yang menarik. Pengumuman lomba piar akan diumumkan pada hari Minggu. Pada hari Minggu ini, adik-adik jangan lupa untuk melihatnya. Terima kasih. Adik-adik, kita akan membuat bunga dan diberikan kepada orang tua. Lem yang ada pada stik dilepaskan, kemudian tempel bunganya dan berikan ke orang tua hingga orang tua kita senang. Selamat mencoba. Every move I make
berbincang, pohon yang besar semua berguncang. Hatiku kan selalu percaya kau